Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, yang saya cintai, pada season kali ini kita akan membicarakan khilafah ya. Khilafah pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai bagian dari perkuliahan pengantar fikih siasah. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, tema kuliah ini kami beri judul Khilafah pada masa Khulafaur Rasyidin yang fokusnya pada proses pemilihan. Oleh karena itu, saya ingin nyatakan bahwa Khulafaur Rasyidin yang dalam sejarah dikenal sebagai prototipe ideal kekhilafahan di dalam Islam berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, itu ternyata tidak ditemukan adanya satu semacam pedoman baku ya. Pedoman baku bagaimana proses terpilihnya seorang khalifah. Nah, tidak adanya pedoman baku ini adalah terkait dengan posisi Nabi sendiri sebagai figur yang akan dicontoh. Posisi Nabi sebagaimana sering kita katakan adalah unik. Beliau sebagai pemegang dua otoritas, yakni otoritas agama dan dunia. Beliau adalah pemimpin spiritual sekaligus pemimpin material, pemimpin zahir maupun batin. Kemudian yang ada, yang ditinggalkan oleh Nabi, yang utama adalah pesan agar segala sesuatunya dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainahum. Oleh karena itu, konsultasi atau musyawarah itu menjadi acuan utama. Akan tetapi ternyata pola bermusyawarah ini adalah berbeda-beda. Nanti akan kita lihat bagaimana proses terpilihnya Abu Bakar. Di sini Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pada hari kedua setelah wafatnya Rasulullah, bahkan sebelum beliau dimakamkan. Dan ada catatan di situ yang perlu kita ingat bahwa sebenarnya Fatimah, putri Nabi, agak menyesalkanlah peristiwa itu karena menurut Fatimah itu terlalu terburu-buru dan terpilihnya Abu Bakar itu tidak melibatkan atau di situ tidak adanya partisipasi keluarga dekat, khususnya Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Jadi terpilihnya Abu Bakar itu tidak dihadiri oleh Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Jadi proses terpilihnya Abu Bakar itu sebenarnya berawal pada saat Umar itu mendengar adanya berita bahwa kelompok Ansor sedang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah, yaitu tokoh dari suku Khazraj atau sahabat Ansor, untuk menjadi khalifah. Jadi sudah berkumpul orang-orang kelompok Ansor untuk mempersiapkan khalifah setelah Nabi wafat, dan pada waktu itu bahkan Nabi belum dimakamkan. Itu proses terpilihnya Abu Bakar. Kemudian bagaimana peran Umar bin Khattab dalam proses terpilihnya Abu Bakar? Pada saat Umar itu mendengar adanya perkumpulan atau orang-orang sahabat Ansor itu berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, Umar kemudian mengutus seorang ke rumah Nabi untuk mengabari Abu Bakar dan meminta agar beliau atau Abu Bakar yang pada waktu itu berada di rumah Nabi untuk keluar menuju tempat pertemuan, untuk menghadiri tempat pertemuan.
Pada mulanya Abu Bakar juga enggan, tapi kemudian atas desakan Umar, Abu Bakar dan Umar akhirnya pergi ke Bani Saidah. Nah, di tengah jalan Abu Bakar dan Umar itu ketemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah yang kemudian ikut bergabung. Jadi bertiga kemudian menuju kepada Bani Saidah. Sesampainya di Bani Saidah, di sana sudah ada perdebatan antara kelompok Muhajirin dan Ansor. Jadi sudah mulai ada perdebatan-perdebatan antara kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor. Nah, di situ setelah Abu Bakar hadir di tengah perdebatan itu bersama Umar dan tadi 3 orang tadi, Umar sempat emosi dengan melihat adanya pertengkaran itu, tetapi emosi Umar itu ditenangkan oleh Abu Bakar sembari mengingatkan bahwa ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kepemimpinan komunitas muslim itu sebaiknya di tangan suku Quraisy, yaitu hadisnya mengatakan al-immatu min Quraisyin. Sebab melalui suku ini maka persatuan dan kesejahteraan orang Arab dapat dijamin. Jadi kira-kira hanya melalui suku Quraisy kira-kira nanti akan terjamin persatuan dan kesatuan. Karena Abu Bakar itu mengingatkan akan perselisihan di antara suku Ansor sebelum mereka menjadi Muslim. Karena sebelum mereka menjadi Muslim, suku Ansor atau kelompok Ansor itu sendiri, artinya Muslim yang tinggal di Madinah, itu juga bertikai, saling bertikai satu sama lain. Abu Bakar mengingatkan dulu itu kelompok Aus dan Khazraj itu adalah saling bertikai, sama-sama sahabat Ansor dari Madinah. Abu Bakar kemudian mengusulkan 2 figur Quraisy, yakni Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah, usulan Abu Bakar. Nah, setelah Abu Bakar berbicara, kelompok Ansor terkesan dengan saran dan masukan Abu Bakar. Nah, pada kesempatan itu, kemudian Umar mengambil kesempatan itu respon yang positif dari Abu Bakar, pesan Abu Bakar kepada audien itu dimanfaatkan oleh Umar untuk membaiat Abu Bakar dan bersumpah untuk loyal pada Abu Bakar dengan alasan pertama, dia adalah orang yang selalu menggantikan posisi Nabi saat Nabi berhalangan mengimami sholat. Kedua, beliau juga adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Baiat Umar kepada Abu Bakar ini kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh lain termasuk dari kaum Khazraj, yaitu Bashir ibnu Sa'ad dan kaum ataupun suku Aus, yaitu tokohnya adalah Asid bin Hudair. Ini yang disebut Baiat Saqifah. Nah, setelah terjadi baiat Saqifah, sehari kemudian Abu Bakar menerima baiat umum di Masjid Nabawi. Nah, di sini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, yaitu catatan dari Al-Mawardi. Menurut Al-Mawardi, dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'idah ini adalah sebenarnya ada tokoh kunci dalam pembaiatan Abu Bakar itu, yaitu 5 orang selain Abu Bakar. Tokoh kunci itu adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Ibnu Jarrah, Bashir bin Sa'ad, Ibnu Sa'ad, Asid bin Hudair, dan yang kelima Salim, seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Hulaifah. Dari 5 orang itu, 2 diantaranya adalah suku Quraisy, yaitu Muhajirin, dan 2 dari kelompok Ansor. Jadi kira-kira Al-Mawardi ingin menyatakan bahwa 5 tokoh kunci ini adalah seolah-olah mewakili Muhajirin maupun Ansor, dan juga mewakili suku-suku yang ada di Madinah, khususnya Aus dan Khazraj. Nah, akan tetapi yang perlu menjadi catatan lagi bahwa sahabat senior, ada beberapa sahabat senior yang tidak hadir dalam baiat Saqifah.
Yaitu diantaranya siapa? Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah ibnu Ubaidillah. Nah, selain Zubair, yaitu apa itu Utsman, Abdurrahman, dan lain-lain, mereka kemudian berbaiat secara sukarela pada Abu Bakar. Jadi pada saat baiat di Saqifah tidak hadir, tapi setelah itu mereka menyusul baiat kepada Abu Bakar secara sukarela. Kecuali Zubair ya. Zubair itu baru mau baiat kepada Abu Bakar setelah mendapat tekanan dari Umar bin Khattab. Jadi semacam didesaklah oleh Umar bin Khattab. Sedangkan Ali bin Abi Thalib juga tidak serta-merta mau berbaiat kepada Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib baru membaiat Abu Bakar 6 bulan kemudian setelah yaitu setelah Fatimah wafat. Itu kira-kira gambaran proses terpilihnya Abu Bakar. Bagaimana proses terpilihnya Umar bin Khattab? Umar mendapat mandat menjadi khalifah tidak melalui musyawarah di forum terbuka, tetapi melalui pengangkatan atau wasiat dari pendahulunya, yaitu Abu Bakar. Pada tahun ketiga tahun ketiga kekhilafahan Abu Bakar, beliau jatuh sakit selama 15 hari. Beliau tidak dapat pergi ke masjid dan meminta Umar menggantikannya sebagai imam sholat. Abu Bakar sudah merasa bahwa dirinya sudah mendekati akhir hayat, sementara dalam imajinasinya masih tergambar suasana konflik atau pertengkaran di Bani Syaidah. Oleh karena itu, Abu Bakar menyiapkan Umar sebagai penggantinya. Tapi Abu Bakar juga berkonsultasi musyawarah dengan sejumlah sahabat senior yang mengunjungi rumahnya. Di antara sahabat senior itu adalah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, yaitu dua-duanya muhajirin, serta Asid bin Hudair, yaitu dari kelompok Ansor. Pada dasarnya semua mendukung gagasan Abu Bakar. Jadi akhirnya Abu Bakar menuliskan wasiat yang intinya adalah menunjuk Umar sebagai penggantinya. Setelah Abu Bakar wafat, Umar ditetapkan sebagai khalifah kedua dalam baiat terbuka di Masjid Nabawi. Jadi setelah melalui wasiat kemudian tetap diikuti dengan baiat yang terbuka. Kemudian bagaimana proses terpilihnya Utsman bin Affan? Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah melalui tim formatur yang dibaiat oleh Umar sebelum wafat, yang dibuat oleh Umar sebelum wafat. Pada tahun ke-11, Umar terluka oleh 6 tusukan yang dilakukan oleh virus atau dikenal sebagai Abu Lu'lu'ah. Sejumlah tokoh khawatir akan timbul konflik. Oleh karena itu mereka minta agar Umar menunjuk juga calon penggantinya, kira-kira seperti Abu Bakar lah. Umar pada mulanya menolak, karena sebenarnya calon yang diinginkan oleh Umar itu sudah wafat. Jadi Umar itu tidak memiliki pilihan siapa yang pantas untuk menggantikan dirinya. Termasuk menolak usulan agar Umar itu menunjuk saja anaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Tapi akhirnya desakan dari kelompok senior yang mendesak Umar itu disetujui oleh Umar. Penyetujuannya dengan cara Umar membuat semacam tim formatur yang terdiri dari 6 sahabat senior. 6 sahabat senior itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah. Abdullah bin Umar sebagai anaknya sendiri dimasukkan dalam tim formatur tapi tanpa punya hak suara. Pertimbangan Umar memilih 6 orang tersebut semuanya adalah muhajirin. Ini beda ya, bukan seolah-olah tidak mewakili suku-suku ataupun ansor muhajirin, itu tidak dipertimbangkan. Pertimbangan Umar adalah karena ke-6 orang tersebut disebut sebagai ahli sorga. Jadi karena kesalehannya, karena katakanlah track recordnya lah, bukan karena mereka mewakili suku tertentu. Nah, apa instruksi yang disampaikan oleh Umar? Umar memberikan instruksi paling lambat 3 hari setelah dia meninggal mereka harus kumpul untuk menentukan khalifah. Syukur kalau semuanya sepakat, tapi kalau tidak sepakat, misal hanya 4 atau 5 orang saja yang sepakat, satunya tidak sepakat, maka abaikan saja.
yang seorang itu. Jika kondisinya seimbang tiga-tiga, maka Abdullah bin Umar diminta pendapatnya. Orang yang didukung Abdullah bin Umar itulah yang dijadikan khilafah. Jika pandangan atau saran Abdullah bin Umar tetap ditolak, maka khalifah yang dipilih adalah yang didukung oleh kelompok yang di dalamnya ada Abdurrahman bin Auf. Bagaimana jalannya proses pemilihan? Eh, Pertemuan pertama tidak dihadiri oleh Tolhah karena berada di luar kota. Jadi sejak awal pertemuan itu cukup alot ya. Abdurrahman bin Auf kemudian punya inisiatif minta agar ada yang mau mengundurkan diri saja karena semuanya itu kan sebenarnya enam orang itu jelas sama-sama bisa menjadi calon ya, mengundurkan diri secara sukarela. Tapi tawaran itu tidak ada yang merespon. Akhirnya Abu Bakar Abdurrahman sendiri yang mengawali mengundurkan diri dari pencalonan. Nah setelah Abdurrahman mundur, jadi masih ada 5 calon ya. Tetap masih ada deadlock juga. Tim formatur terpecah menjadi 2 kelompok, pendukung Ali dan pendukung Utsman. Pada pertemuan berikut dihadiri oleh Abdurrahman, ada 4 orang anggota tim. Abdurrahman bertanya kepada Ali, siapa selain dirinya yang pantas menjadi khalifah? Kemudian Ali menjawab Utsman. Pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada Zubair, dan saat kedua orang ini sama, yaitu menjawab Utsman. Nah kepada Utsman diajukan pertanyaan yang sama, kemudian dijawab Ali. Jadi dengan metode pertanyaan yang dilontarkan oleh Abdurrahman bin Auf tadi sebenarnya sudah tergambar bahwa dukungan kepada Utsman itu adalah uh, 3, hanya dukungan kepada Ali itu hanya 1. Jadi jelas kandidatnya ada 2, yakni Utsman dan Ali. Nah pertanyaan kunci dari Abdurrahman bin Auf kepada empat itu ya, 4 anggota tim formatur itu akhirnya mengarahkan beliau untuk membuat pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lanjutannya itu begini, jika Anda ditetapkan, pertanyaan lanjutan itu kepada Ali dan Utsman ya, jika Anda ditetapkan sebagai khalifah, apakah Anda bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, serta kebijakan yang telah dilakukan oleh 2 orang pendahulunya? Ali mengatakan, mudah-mudahan saya bisa, kira-kira begitulah jawabannya ya, insya Allah saya akan berusaha sebaik-baiknya. Tapi jawaban Utsman itu lebih tegas, yaitu saya berjanji akan melaksanakan. Nah akhirnya respon yang lebih konkret, yang lebih tegas dari Utsman itulah yang akhirnya di samping tadi sudah bekal ada 3-1 suaranya ya. Kemudian Abdurrahman menetapkan Utsman sebagai khalifah yang ketiga. Jadi pada saat menjadi khalifah yang ketiga, Utsman itu sudah berusia 70 tahun. Dan di sini perlu ada catatan juga bahwa Ali dengan metode yang dilakukan oleh Abdurrahman sebenarnya ada sedikit rasa kecewa ya terhadap cara Abdurrahman menetapkan khalifah yang ketiga ya. Jadi nanti bibit-bibit kecewakan itulah mungkin nanti akan tumbuh kembali. Proses terpilihnya Ali bin Abi Thalib pada saat 12 tahun setelah masa kekhalifahan Utsman, Ali ditetapkan menjadi khalifah melalui proses pemilihan yang jauh dari sempurna. Pemberontak yang berhasil membunuh Utsman minta Ali bersedia ditetapkan sebagai khalifah. Jadi Ali didesak oleh kaum pemberontak yang membunuh Utsman itu untuk bersedia menjadi khalifah. Pada saat itu sahabat senior sudah banyak yang sudah keluar dan tinggal di luar Madinah. Di antara mereka yang masih tinggal di Madinah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar. Keduanya tidak mendukung Ali. Ali menolak tekanan pemberontak dan minta didatangkan sahabat senior yang ikut berperang Badar, Tolhah, Zubair, dan Sa'ad, karena menurutnya
Merekalah yang berhak menentukan khalifah. Akhirnya ketika sahabat senior itu muncul dan menyatakan loyalitasnya kepada Ali. Kemudian diikuti oleh baiat dari Muhajirin dan Ansor. Orang yang pertama baiat adalah Tolhah bin Ubaidillah. Di sini ada perbedaan, yaitu proses terpilihnya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan Utsman. Dalam proses pemilihan Abu Bakar dan Utsman, pada mulanya ada kelompok oposisi, tetapi setelah khalifah dipilih dari antara kandidat yang ada, mereka yang oposan dapat menerima dan menyatakan sumpah setianya atau loyalitasnya, termasuk Ali loyal kepada Abu Bakar dan Utsman. Tetapi penetapan Ali sebagai khalifah ditolak oleh Muawiyah. Jadi sejak awal sudah ditolak oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syria, dan kerabat Utsman, dengan alasan satu, kata Muawiyah, Ali harus bertanggung jawab dulu terhadap terbunuhnya Utsman. Yang kedua, mengingat wilayah Islam itu sudah luas, maka hak untuk memilih khalifah tidak dapat dibatasi oleh orang Madinah saja. Nah, di sini terlihat bagaimana sebenarnya relasi antara penguasa dan rakyat dari pesan-pesan penguasa ataupun khalifah yang dipilih. Jadi pada saat dipilih, Abu Bakar memberikan pesan, meskipun ditetapkan sebagai khalifah, dirinya bukan orang terbaik, oleh karena itu dia minta dukungan dan bantuan rakyat jika dia mengambil kebijakan yang sepantasnya, dan kebalikannya, mohon koreksi dan atas kekeliruannya. Komunitas yang paling lemah di masyarakat adalah paling kuat di matanya, sehingga semua hak-hak mereka dipenuhi. Sebaliknya, orang yang kuat di masyarakat akan dipandang lemah sampai mereka memenuhi semua kewajibannya kepada masyarakat dan kepada negara. Dia minta kepada rakyat agar loyal kepadanya selama dia loyal kepada Allah dan Rasul-Nya, dan sebaliknya. Bagaimana relasi penguasa rakyat melalui pesan yang ditangkap melalui pesan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab pada saat dia akan menjadi khalifah juga berpesan, dia mengatakan, saya khawatir saya berbuat keliru dan tidak ada yang berani mengingatkan saya, semata-mata karena menghormati saya. Saya minta Anda semua membantu saya jika saya berbuat baik, tetapi jika saya berbuat kekeliruan, tolong koreksi saya. Kemudian pesan Utsman itu juga kira-kira mirip. Utsman itu berpesan, sebagai pemimpin, kata beliau, harus bertindak untuk pelindung. Khususnya pesan itu disampaikan pada para gubernur. Pemimpin harus bertindak sebagai pelindung rakyatnya, bukan semata-mata sebagai kolektor pajak. Kepada para gubernur, dia berpesan agar dalam mengelola urusan rakyat, di samping minta rakyat memenuhi kewajibannya, gubernur juga harus memberikan hak-hak rakyatnya, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Kemudian bagaimana relasi penguasa rakyat melalui yang dapat ditangkap melalui pesan Ali bin Abi Thalib. Ali menyatakan bahwa Allah telah menurunkan wahyu berupa Al-Quran yang berisi anjuran untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Oleh karena itu, dia mengajak semua orang untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Di antara perlindungan yang dijamin Allah adalah perlindungan terhadap semua umat Islam. Oleh karena itu, sesama muslim tidak boleh saling menyakiti tanpa adanya alasan yang sah. Di sini ada catatan bahwa tidak ada metode baku dalam menunjuk seorang khalifah. Abu Bakar khawatir jika masalah suksesi harus dibicarakan secara terbuka, mengingat Nabi adalah satu-satunya pemimpin yang mempunyai wewenang berdasarkan kenabian, bersumber dari wahyu dan bertanggung jawab kepada Allah atas segala perbuatannya, maka tidak demikian kedudukan para khalifah yang menggantikannya. Dalam sejarah 4 Khulafaur Rasyidin juga tidak ada indikasi atau petunjuk atau pola bagaimana cara memberhentikan atau mengakhiri jabatan khalifah sebagai kepala negara. Inilah beberapa proses dan catatan yang bisa kita sampaikan dalam proses pemilihan 4 Khulafaur Rasyidin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.